Komunitas Penyintas COVID-19 di Indonesia atau COVID Survivor Indonesia, CSI, merilis jumlah penyintas yang mengalami long COVID atau gejala yang menetap saat seseorang terinfeksi COVID-19. Dan hasilnya ada 70% penyintas mengalami long COVID. Hal ini didapat dari laporan penyintas pada 11 Maret hingga 8 Agustus 2021. Pada periode tersebut, CSI mendapat laporan dari 496 orang terpapar COVID-19, sekitar 349 orang atau 70% mengalami gejala long COVID. Untuk mengulas apa sebenarnya long COVID dan bagaimana penanganannya, telah hadir bersama kita Dr. Andika Chandra Putra, dokter spesialis paru Rumah Sakit Yarsi. Dr. Andika, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Diana. Ya, baik. Dokter, ini tadi dari angka hasil penelitiannya cukup signifikan ya, 70% dari penyintas mengalami long COVID. Apakah sebenarnya long COVID ini cukup berbahaya jika dibiarkan, dokter? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Diana. Jadi sebelum kita bicara tentang bahaya long COVID, tentu kita harus tentukan dulu apa itu long COVID. Ya. Jadi long COVID, secara bahasa awamnya kita misalkan adalah orang yang masih memberikan keluhan atau gejala setelah negatif COVID-nya. Ya, jadi walaupun sudah negatif COVID, tapi orang tersebut masih memberikan keluhan. Ada batuk, ada sesak, ada lemes. Ya. Jadi keluhan-keluhan tadi tentu kalau dibiarkan akan berdampak pada pasien pasca COVID-19. Dan keluhan-keluhan tadi memang bervariasi sekali, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Karena long COVID ini bisa mengenai semua organ tubuh kita, ya, mulai dari paru, jantung, bahkan otak dan saraf kita bisa terpengaruh oleh long COVID ini. Jadi artinya kita tidak bisa menganggap enteng begitu ya jika mengalami long COVID. Tapi apakah sudah bisa dipetakan kira-kira siapa saja yang beresiko besar untuk mengalami long COVID, dokter? Ya, baik Mbak Diana. Jadi kalau dari data yang kita miliki dan dari beberapa pengalaman yang pernah kita dapatkan dari long COVID ini, memang pasien-pasien long COVID ini yang paling rentan adalah orang di usia lanjut. Ya, jadi pasien-pasien geriatri itu berisiko tinggi untuk masih memberikan keluhan atau gejala pasca COVID-19. Di samping itu juga adalah orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau yang kita sebut dengan comorbid. Memang orang yang memiliki comorbid lebih dari 2 penyakit penyerta, maka resiko untuk timbulnya long COVID itu akan lebih besar. Di samping itu juga keluhan atau gejala saat pasien-pasien tadi mengalami infeksi akut COVID-19. Ya. Jadi tergantung orang, misalnya saat COVID-19 yang membutuhkan terapi oksigen, misalnya ventilator atau hanya berupa selang hidung, tentu dampaknya berbeda. Di samping juga ada kerusakan yang timbul dari COVID-19 saat fase akutnya. Tapi biasanya ini rata-rata membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa sembuh dari long COVID, dokter? Dan apakah ada penanganan khusus begitu bagi pasien yang mengalami long COVID? Ya, jadi memang dari data yang kita dapatkan, hampir 40% sampai 70% itu pasien menimbulkan keluhan long COVID dalam waktu 4 minggu. Jadi long COVID ini sendiri kita bedakan, ada yang fase akut ya 4 minggu sampai 12 minggu, ada juga yang lebih dari 12 minggu ya dengan chronic long COVID. Dari beberapa data yang kita dapatkan, long COVID ini bisa timbul lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi apalagi kalau misalnya pasien-pasien ini mengalami kerusakan paru yang kita sebut dengan fibrosis paru. Itu keluhan long COVID-nya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh seperti sedia kala. Dan artinya butuh penanganan khusus untuk itu, dokter? Betul. Karena memang keluhan long COVID ini hampir mirip dengan keluhan-keluhan yang lain, Mbak Diana. Jadi kalau kita contohkan sesak nafas itu penyebabnya banyak. Bukan hanya karena long COVID,
bahkan TB paru, kanker paru, bisa menyebabkan sesak nafas. Sehingga tentu untuk memastikannya, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Misalnya pemeriksaan fungsi paru, kita lakukan pemeriksaan ronsen, dan pemeriksaan CT scan, bahkan beberapa pemeriksaan yang lebih sifatnya spesialistik, yang sebagai contoh kita di Rumah Sakit Yasi memiliki CT scan, bahkan MRI untuk memastikan keluhan-keluhan tadi penyebabnya apa. Ya, semoga perbincangan ini bisa memberikan manfaat untuk pemirsa kita ya dokter. Artinya ketika ada pasien-pasien yang mungkin dari pemirsa kita ini mengalami gejala COVID yang masih berlangsung lama, harapannya adalah segera diperiksakan. Semoga tidak ada resiko yang berkelanjutan. Begitu ya dokter. Baik, Dokter Andika Chandra Putra, dokter spesialis paru Rumah Sakit Yarsi. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Diana. Sehat-sehat. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Dokter Menjawab kali ini tentang long COVID. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.